Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Nania. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan redesign dari website KBBI menggunakan metode evaluasi quiz. Sebelumnya di sini izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama, di sini ada Maria Selina Enji dengan NIM akhir 06, kemudian ada Selen Cecilia dengan NIM akhir 08, dan ada Niko Cahya Permana dengan NIM akhir 035, kemudian ada Firdi Septia Ferdi dengan NIM akhir 051, kemudian ada Ahmad Reza Fadlan dengan NIM akhir 095. Mungkin pertama-tama di sini kami akan masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Virgi, kepadanya dipersilakan. Oke, sama-sama kita akan mulai dari latar belakang. Maka kita memilih website kami. Jadi KBBI merupakan rujukan utama dalam kata bahasa Indonesia secara baku. Nah, jadi KBBI edisi daring atau website KBBI itu sendiri sebenarnya berperan penting dalam menyediakan akses yang cepat terhadap informasi kebahasaan melalui perangkat digital. Nah, walaupun websitenya sudah fungsional, sudah memadai dari segi fungsionalitas, tapi tampilan tanpa KBBI daring itu masih memiliki beberapa keterbatasan. Contohnya seperti struktur informasinya kurang terorganisasi dan navigasinya tidak sepenuhnya intuitif. Nah, dan juga tampilan visualnya itu belum mendukung kenyamanan mata pengguna. Nah, kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pencarian, pemahaman pengguna terhadap fungsi, dan kualitas interaksi pengguna dengan websitenya secara keseluruhan. Nah, jadi di sini solusinya adalah dilakukan perancangan ulang untuk antarmuka website tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan menerapkan prinsip pesan interaksi dan user experience yang lebih komprehensif. Nah, pendekatan ini memungkinkan peningkatan pada aspek visual, alur pencarian, penempatan elemen informasi, hingga keterbacaan hasil pencarian. Jadi, di dalam laporan ini akan dilakukan analisis terhadap tampilan KBBI yang sekarang dan akan dikembangkan rancangan alternatif yang bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan pengguna saat mengakses website tersebut. Oke, mungkin next untuk penyelesaian masalah. Nah, jadi secara keseluruhan penyelesaian masalah di laporan ini adalah bagaimana sih kondisi tampilan dan pengalaman pengguna pada situs KBBI daring yang digunakan saat ini atau desain aslinya. Selanjutnya, apa saja aspek antarmuka dan pengalaman pengguna yang masih menimbulkan kendala dalam pencarian maupun pemahaman informasi. Jadi, apa saja sih yang masih kurang? Selanjutnya, bagaimana perancangan ulang antarmuka dapat disusun agar lebih terstruktur, mudah digunakan, dan sesuai dengan prinsip desain interaksi. Selanjutnya adalah bagaimana hasil perbandingan pengalaman pengguna antara tampilan awal dan tampilan hasil desain itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan. Memang tujuan dari penyusunan laporan ini adalah mengidentifikasi permasalahan usability dan user experience pada tampilan KBBI daring yang salah dan mengembangkan desain terbuka yang lebih modern, terstruktur, dan mudah diakses. Selanjutnya ada melakukan evaluasi komparatif antara tampilan lama dan tampilan hasil desain menggunakan instrumen penelitian berbasis kuesioner. Yang terakhir ada menilai peningkatan pengalaman pengguna dan berdasarkan hasil analisis data evaluasi. Untuk manfaat penelitian ini sendiri itu eh, ada bagi pihak. Yang pertama bagi pengguna itu agar tersedianya rancangan antarmuka KBBI yang lebih nyaman, mudah digunakan dan membantu mempercepat proses pencarian kosan. Bagi pengembangan sistem menjadi acuan dalam melakukan perbaikan desain antarmuka berdasarkan kebutuhan dan preferensi pengguna. Selanjutnya, bagi lingkungan akademik, itu memberikan contoh penerapan metode evaluasi kuantitatif dalam studi desain interaksi. Yang terakhir, bagi penyedia layanan kebahasaan, yaitu untuk menyediakan dasar pertimbangan dalam meningkatkan kualitas akses informasi kebahasaan pada platform digital. Untuk dasar, selanjutnya dasar teori. Nah, jadi di sini dasar-dasar teori yang dibahas adalah yang pertama ada website itu sendiri. Jadi website itu merupakan kumpulan halaman yang berisi informasi data digital, baik berupa teks, gambar, animasi, suara, dan video, atau gabungan semuanya yang disediakan dari jalur koneksi internet, sehingga dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya ada user experience, di mana user experience adalah perspektif subjektif dari pengguna terhadap interaksi mereka dengan suatu sistem. Itu termasuk aspek emosional, kognitif, dan nilai yang dirasakan setelah penggunaan website tersebut. Selanjutnya ada user interface atau antarmuka pengguna. Nah, user interface ini merupakan tampilan aplikasi di mana ini tuh tempat user berinteraksi dengan website tersebut.
Selanjutnya ada desain interaksi. Jadi desain interaksi ini merupakan proses perancangan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui elemen terbuka, alur tugas, dan respon sistem. Selanjutnya ada quiz atau questionnaire for user interaction satisfaction. Nah, jadi quiz ini merupakan sebuah alat ukur kepuasan pengguna terhadap suatu sistem yang dikembangkan oleh Chin, Biel, dan Norman di laboratorium interaksi manusia komputer di Universitas Maryland. Selanjutnya ada usability, di mana usability ini merupakan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam mencapai tujuan tertentu ketika menggunakan suatu sistem. Selanjutnya ada evaluasi antarmuka itu sendiri, di mana evaluasi antarmuka ini merupakan proses sistematis untuk menilai kualitas suatu antarmuka melalui metode seperti usability testing, heuristic evaluation, atau questionnaire. Selanjutnya ada skala Likert. Skala ini merupakan skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Terus selanjutnya, metode pengujian statistik. Jadi di dalam laporan ini, metode pengujian yang digunakan ada uh, Shapiro-Wilk, Mann-Whitney, dan juga Levine. Untuk yang terakhir, ada pengertian dari perancangan ulang atau redesign itu sendiri, di mana perancangan ulang merupakan proses memperbaiki antarmuka berdasarkan temuan evaluasi dan kebutuhan pengguna. Untuk bagian metodologi, dilanjutkan oleh teman sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metodologi dari evaluasi yang digunakan dalam redesign website KBBI kali ini. Yang pertama, desain penelitian yang digunakan itu kami menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif yang bertujuan untuk membandingkan pengalaman pengguna antara dua versi desain UI, yaitu pada saat di web awal, yaitu web KBBI yang aslinya, dan juga web hasil redesign. Nah, jadi kedua kelompok ini bersifat independen. Jadi selama penelitian yang kami lakukan ini, kita itu menggunakan design between subject, di mana pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai perbedaan persepsi pengguna berdasarkan penilaian kuantitatif. Nah, untuk partisipannya sendiri, ada 55 orang yang terdiri dari dua kelompok responden yang berbeda. Yang pertama atau grup A itu berjumlah 27 orang yang menilai versi web awal, sedangkan kelompok kedua atau grup B itu berjumlah 28 orang yang menggunakan versi redesign. Nah, setiap kelompok ini diisi oleh responden yang berbeda dan tidak saling beririsan. Apa sih kalau misalnya istilahnya itu jadi yang menilai web asli itu sendiri dan kelompok yang menilai redesign itu sendiri. Jadi mereka itu nggak ngerti nih kalau misalnya ada web yang asli ataupun web yang apa sudah diredesign. Jadi pure kami dari tampilan yang diberikan saat kuesioner yang mereka terima. Oke. Jadi untuk instrumen penelitiannya kami menggunakan kuesioner for user interaction satisfaction atau kuis yang berisi 22 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur pengalaman pengguna dari berbagai aspek. Nah, di sini itu menggunakan skala Likert dari 0 hingga 9, yang mana 0 ini sangat tidak puas dan juga 9 itu sangat puas terhadap desain. Nah, di sini ada aspek-aspek yang dinilai seperti eh, keseluruhan desainnya gimana sih tampilannya, terus kejelasan tampilan visualnya gimana, terus konsistensi dan keterbacaan informasi daripada website ini sendiri. Selanjutnya, kemudahan mempelajari desain, dan yang terakhir ada performa sistem. Selain itu, di kuesioner ini juga mengumpulkan data demografis dari pengguna, yaitu usia, jenis kelamin, dan seberapa sering sih mereka mengakses website ini. Di situ juga disertai dengan dua pertanyaan esai mengenai aspek yang dirasakan. Nah, website itu sulit nggak sih digunakannya? Terus kira-kira saran dari perbaikan antarmukanya gimana? Nah, jadi kuesioner ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi diberikan kepada kedua kelompok ini dengan perbedaan versi desain yang harus dievaluasi. Oke, untuk prosedur pengumpulan datanya, nah, ini kami menyediakan versi 2 UI. Yang pertama itu versi web asli ataupun web awalnya dari Kemendikbud ini gimana, dan juga hasil redesign yang sudah kami redesign. Nah, di sini kelompok A diberikan akses buat menilai eh, tampilan web awal dengan Google Form, dan juga kelompok B juga mencoba menilai
kuesioner ini dengan versi redesign. Kemudian seluruh data penilaian dicatat dalam file Excel untuk diolah ke selanjutnya. Selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Nah, di sini teknik analisis ini dilakukan menggunakan Python. Jadi proses ini dilakukan dengan melakukan uji normalitas kepada setiap pertanyaan menggunakan metode Shapiro-Wilk untuk menentukan apakah distribusi data masing-masing kelompok itu memenuhi asumsi normalitas apa enggak, dia variannya eh, sama apa enggak. Selanjutnya dilakukan uji homogenitas varians dengan Levens test untuk melihat apakah varian dari dua kelompok itu berada di kondisi yang homogen. Oke, selanjutnya berdasar ini untuk diagram alur analisis datanya, nah dari hasil kedua pengujian awal tersebut, kalau misalnya udah diuji homogenitas variansnya, kalau misalnya dia sesuai, dia eh, akan menggunakan independent t-test. Nah, tapi kalau misalnya variansnya nih nggak homogen, dia akan menggunakan Mann-Whitney u-test. Selanjutnya, mereka akan melakukan penghitungan nilai P dari metode independent t-test ataupun Mann-Whitney u-test ini. Selanjutnya akan diperoleh interpretasi hasil yang dimana kalau misalnya P-nya kurang dari 0,05 itu hasilnya signifikan dan juga kalau P-nya kurang dari 0,001 hasilnya sangat signifikan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan hasil dan pembahasan oleh rekan saya. Baik, mungkin sebelum kita melakukan perbandingan antara website yang lama dan baru, di sini ada profil dari website KBBI sendiri yang kami pilih, yaitu merupakan platform daring yang disediakan oleh Badan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, di mana situs ini berfungsi sebagai media untuk mengakses kosakata bahasa Indonesia secara digital, di mana melalui website ini kita sebagai warga Indonesia bisa mengetahui penggunaan bahasa yang tepat, kelas kata, etimologi, contoh penggunaan, serta berbagai informasi kebahasaan secara cepat dan akurat. Nah, website ini menyediakan berbagai fitur seperti pencarian definisi kata, informasi kelas kata, riwayat pencarian, serta fasilitas usulan kata atau perbaikan yang dapat kita ajukan kepada KBBI tersebut. Nah, mungkin boleh langsung dijelaskan oleh teman saya terkait website KBBI yang lama. Oke, di sini kita akan menganalisis tampilan website KBBI yang lama. Jadi dimulai dari halaman pendaftaran KBBI. Nah, di halamannya ini juga terlihat bahwa user interface-nya ini sangat kaku dan juga nggak efisien karena apa namanya desainnya itu didominasi oleh blok-blok yang teks. Nah, dan juga penyajian informasi teksnya ini berlebihan sehingga meningkatkan beban kognitif pengguna serta formulir pendaftarannya juga terlihat usang tanpa elemen visual yang modern. Kemudian di sini adalah tampilan pendaftarannya. Nah, mungkin bisa masuk ke fitur masuk. Nah, di sini eh, desainnya juga terlihat sangat kaku. Jadi form loginnya ini cuma ditampilin kontainer biasa doang, sehingga terlihat melayang di tengah white space-nya yang berlebihan juga dan tidak proporsional. Kemudian di sini bisa masuk ke berandanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, desain halamannya juga terasa sangat kaku dan kurang menarik secara visual. Di sini hero section yang ada tulisan selamat datangnya juga terkesan monoton karena cuman berwarna abu-abu polos. Selain itu juga menu-menu navigasi yang di bawah tidak ada icon ataupun ilustrasi yang membuat tampilannya itu terlihat padat dan meningkatkan beban kognitif pengguna juga saat memindai informasi. Serta di sini juga kurangnya permainan warna dan juga visual yang dinamis untuk membuat halaman depan ini menciptakan first impression yang modern dan ramah bagi pengguna. Mungkin di sini bisa masuk ke fitur pencarian. Nah, di halaman pencarian ini juga tampilannya ini cenderung kaku juga dan kurang modern, serta
lagi-lagi didominasi oleh penggunaan latar belakang abu-abu yang memberikan kesan kurang menarik secara visual, dan juga tata letak elemen pada halaman beranda ini, halaman pencarian ini juga terlihat kurang efisien, di mana kolom pencarian utamanya itu juga dikelilingi oleh blok teks informasi dan pengumuman yang cukup padat. Kemudian di sini kita bisa coba search kata, kemudian di search. Nah, ini merupakan halaman hasil pencarian kata. Di sini juga informasinya itu terasa sangat padat ya. Dan juga kesannya itu kurang modern. Dari sini juga ada pemisahan antar entry katanya, hanya mengandalkan spasi tanpa adanya elemen visual seperti garis atau konsep card UI gitu. Dan juga ini akan menyebabkan pengguna harus bekerja lebih keras secara visual dan untuk membedakan satu konteks makna dengan makna yang lainnya. Mungkin di sini kita bisa masuk ke halaman seputar laman dan masuk ke halaman tentang kami. Nah, pada halaman tentang kami juga di sini antar mukanya itu didominasi oleh teks blok panjang saja tanpa adanya elemen visual seperti ilustrasi ataupun infografis, sehingga tampilannya juga terkesan monoton dan kaku, serta panjang baris teksnya itu membentang terlalu lebar yang mengurangi kenyamanan pembaca oleh penggunanya. Oleh karena itu di sini kami membuat hasil redesign yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Oke, jadi setelah kita melihat website lamanya KBBI, kami menyadari bahwa websitenya itu masih kurang menarik. Nah, karena kurang menarik, pastinya kita sebagai pengguna juga merasa kurang tertarik gitu untuk menggunakan website tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat merupakan redesign berupa prototype dari redesign yang telah kita lakukan, kelompok kami lakukan. Untuk bagian pertama itu adalah bagian homepage-nya atau beranda, bisa kita lihat. Di sini desainnya itu tampilannya lebih modern, lebih bersih, dan fokus pada fungsi pencarian kata. Nah, kalau di scroll bisa kita lihat beberapa menu yang bisa langsung kita akses seperti kategori, kemudian ada pencarian populer, dan cari berdasarkan abjad. Kemudian di bagian atasnya kita bisa langsung mencari kategori berdasarkan kelas kata, ragam, bahasa, dan juga bidang. Nah, mungkin pertama-tama ya, ini bisa kita lihat pada kategori pertama itu ada kategori kata, di mana kategori kata ini menunjukkan berbagai jenis kata yang bisa kita lihat ada ini bentuk terikat, infix pembentuk adjektiva, dan banyak lainnya yang divisualisasikan juga dengan beberapa gambar supaya kita lebih memahami terkait apa yang kita cari. Kemudian mungkin bisa ke kategori yang lain. Nah, kemudian ada kategori ragam di mana di sini terdapat beberapa fitur sama seperti tadi, bedanya adalah ini berdasarkan kategori ragam, dilengkapi dengan kartu visual, foto ilustrasi, dan label nama. Mungkin boleh ke kategori yang lain. Nah, untuk kategori bahasa sama aja dengan yang sebelumnya untuk visualisasinya. Di sini ada berbagai jenis bahasa yang bisa kita cari. Itu ada fitur filter juga yang semua itu. Kemudian di bawahnya juga ada beberapa page yang akan menavigasikan ke halaman berikutnya. Mungkin berikutnya itu sama, ada kategori bidang juga yang bisa kita cari, itu ada agama, kemudian ada bidang arsitektur, beberapa bidang lainnya. Selanjutnya, mungkin kita bisa mencoba untuk melakukan pencarian kata melalui fitur di bagian beranda. Nah, mungkin boleh diklik katanya. Nah, di sini hasil pencariannya akan menunjukkan kata-kata yang dicari dilengkapi dengan pemisahan suku kata, thesaurus, etimologi, makna, contoh turunan kata, dan berbagai informasi lainnya yang didesain lebih mudah dibaca dan enak untuk dilihat. Desain ini menekankan fungsi utama dari KBBI sendiri, yaitu untuk menampilkan definisi kata secara lengkap, namun tetap nyaman untuk dibaca. Penggunaan highlight biru itu sebagai penanda untuk
tautan dan akan membantu pengguna untuk menavigasi ke bagian penting seperti ke kata-kata turunan dan lainnya. Oke, selanjutnya mungkin bisa ke fitur tanda dan lambang. Nah, di atas juga ada dilengkapi dengan fitur tanda dan lambang. Bisa kita lihat di sini memvisualisasikan label lambang, bilangan, huruf, simbol lainnya dalam bentuk gambar yang jelas dan mudah dibaca. Layoutnya tetap menggunakan pola utama dan juga ada, oh ya tadi ada sidebar juga di navigasi sebelah kiri di setiap fiturnya. Kemudian ini menjaga konsistensi tampilan antar halaman. Kemudian penyajiannya juga besar dan rapi sehingga pengguna bisa memahami simbol dan juga label dengan jelas tanpa harus memperbesar website tersebut. Oke, lanjut ke fitur berikutnya itu ada usulkan entry. Nah, untuk usulkan entry ini kami rancang sebagai formulir kontribusi yang memungkinkan pengguna untuk mengusulkan kata atau istilah baru dalam KBBI. Nah, layoutnya itu konsisten juga, ada sidebar di navigasi kiri dan juga ada formulir utama di tengah. Di sini ada mencakup beberapa kolom yang dapat diisi pengguna. Kemudian di bagian bawahnya juga terdapat tombol aksi yaitu plus dan juga kurang. Dan ada tombol lainnya juga plus, usulkan, simpan, ataupun melakukan pembatalan. Dan mungkin untuk fitur terakhir, tidak lupa juga tentang kami di sini memberikan informasi tentang KBBI itu sendiri dalam format teks yang lebih informatif, kemudian lebih mudah dibaca, dan juga bagian info ini memberikan paduan teknis tentang pencarian kata, kemudian beberapa informasi lainnya yang sangat membantu pengguna dalam menggunakan website ini. Nah, mungkin itu saja untuk redesign dari website yang telah kami lakukan. Jadi sejauh ini kami merasa redesign ini juga menunjukkan visual yang lebih modern dan bersih. Untuk hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita beralih ke hasil analisis data. Nah, ini merupakan hasil analisis data dari 55 responden yang sudah kami tanyakan. Di antaranya 27 orang sebagai variabel kontrolnya atau yang menggunakan desain lama dan juga untuk variabel eksperimen yang kami gunakan eh, ke responden yang menilai desain hasil redesign, yaitu berjumlah 28 orang. Nah, ini merupakan hasilnya. Dapat kita lihat di sini pertanyaan-pertanyaannya dari aspek-aspek yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga ada nilai rata-ratanya, ada standar deviasinya. Untuk rata-rata untuk yang satu ini untuk desain yang lama dan juga dua ini untuk hasil redesign. Dan juga di sini ada p-value dan juga signifikansinya. Dapat kita lihat di sini dari hasilnya sendiri untuk aspek pertama dia itu membahas tentang eh, oh maaf, jadi di tabel ini terlihat bahwa skor pada desain baru itu berada di kisaran 7,86 sampai 8,50 yang berarti pengguna ini merasa sangat puas terhadap desain yang baru ini. Sementara itu skor pada desain lama hanya berkisar 5,33 sampai 7,04. Selain itu di sini standar deviasi itu terlihat eh, pada desain baru cenderung lebih kecil dibandingkan desain lama. Artinya dia itu menunjukkan variasi jawaban responden pada desain yang baru itu lebih seragam, yang menyebutkan bahwa desain baru itu nilainya lebih positif atau lebih bagus. Nah, selanjutnya untuk memastikan kelayakan metode pengujian, di sini dilakukan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk yang udah dijelaskan tadi, serta uji homogenitas varians Leven pada setiap pertanyaan. Nah, dari hasil kedua uji tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar item itu tidak memenuhi asumsi normalitas karena ada perbedaan kesetaraan varians. Karena itu pengujiannya eh,
perbandingan skor antar kedua kelompok tidak dapat menggunakan uji parameter seperti independent test. Oleh karena itu kami melakukan dengan Mann-Whitney U test yang merupakan uji non-parametrik untuk kedua kelompok independen ini dengan distribusi data yang tidak normal. Nah, hasil pengujian di sini memperlihatkan bahwa seluruh item pertanyaan menunjukkan nilai P kurang dari 0,05 yang berarti signifikan. Bahkan sebagian besar di sini dapat kita lihat signifikansinya itu ada di dengan tanda bintang 2 yang artinya p-value-nya itu kurang dari 0,001 yang menandakan bahwa dia itu sangat signifikan. Hal ini membuktikan bahwa hasil redesign memberikan pengalaman pengguna yang jauh lebih baik dan unggul dibandingkan dengan desain aslinya. Nah, di sini kita membahas hasil kepuasan pengguna. Di sini dapat kita lihat untuk aspek pertama itu peningkatan paling mencolok terlihat pada pertanyaan Q5 ini, di mana skornya naik dari 5,33 pada desain lama menjadi 8,32 pada desain baru. Pada desain sebelumnya, tampilan websitenya itu dinilai membosankan dan kurang menarik, dan yang juga tercermin dari tingginya standar deviasinya. Di sini dapat kita lihat 2,20. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengguna memiliki persepsi yang beragam dan tidak benar-benar yakin terhadap tampilan sistem pada desain lama. Nah, setelah redesign, elemen visual yang diperbarui berhasil memberikan pengalaman yang lebih menarik secara konsisten. Nah, di sini dapat kita lihat di Q3 itu atau di kepuasan pelanggan, dia juga p-value-nya meningkat secara signifikan, menandakan bahwa hambatan-hambatan yang sebelumnya membuat pengguna merasa frustasi berhasil diminimalkan. Secara keseluruhan, respon pengguna itu jauh menjadi lebih positif. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek yang kedua, yaitu kejelasan tampilan visual atau dari layar sendiri. Nah, pada kategori tampilan layar ini, di sini dapat kita lihat di Q8, di kebermanfaatan icon, dan juga di Q9 atau tata letak, menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi dengan rata-rata skornya 8,39 dan juga 8,21. Nah, temuan ini menyatakan bahwa icon yang jelas dan tata letak yang rapi dapat mempercepat proses pemahaman dan navigasi dari pengguna itu sendiri. Nah, jika sebelumnya pengguna menilai tata letak informasi kurang jelas, dengan nilai 6,22 ini, desain baru itu berhasil menyajikan informasi secara lebih terstruktur dan mudah dimengerti. Pengguna juga dapat menemukan informasi dengan lebih cepat tanpa kebingungan, sehingga pengalaman pengguna atau UX itu sendiri lebih efisien. Selanjutnya kita akan beralih ke aspek konsistensi dan keterbacaan informasi. Nah, dari hasil uji ini pada Q11 dan juga Q12 itu menunjukkan bahwa desain baru dinilai lebih jauh konsisten. Kita lihat sendiri mainnya, dia 8,36 dan juga 8,43 yang menegaskan bahwa desain baru ini dinilai jauh lebih konsisten. Nah, pada desain lama itu juga dapat kita lihat di sini skornya lebih kecil yang mengindikasi pengguna itu kebingungan akibat istilah yang berubah-ubah ataupun ketidakfamiliar akan informasi yang ada di situ. Nah, selanjutnya kita akan ke kemudahan mempelajari desain ataupun learning. Nah, ini aspek berikutnya ini ditunjukkan di Q17 di pesan bantuan atau help ini. Skornya dia awalnya mainnya dari 6,33 naik jadi 8,43 dengan penurunan standar deviasi dari 1,64 ke 0,74 yang menunjukkan bahwa fitur bantuan dan contact person yang ditambahkan pada desain baru sangatlah efektif dalam membantu pengguna jika menemui masalah saat mengakses website ini. Selanjutnya pada Q14 dan juga 16 di sini dapat ditunjukkan mencerminkan bahwa pengguna itu merasa desain baru itu lebih mudah dipelajari dengan alur yang lugas dan jelas. Jadi mereka nggak perlu menebak-nebak lagi nih langkah apa yang harus dilakukan waktu dia mengakses
website ini. Jadi pengalaman pengguna ini jauh lebih intuitif. Selanjutnya kita akan ke aspek performa sistem. Nah, di sini dapat ditunjukkan di Q20 ini eh, dari ketenangan visual ini dia skornya juga meningkat dari awalnya 5,78 jadi 8,21 yang menandakan bahwa hasil redesign ini berhasil menghadirkan antarmuka yang lebih bersih, sederhana, dan minim distraksi visual. Nah, pengurangan beban kognitif ini membantu pengguna supaya dapat fokus kepada informasi utama dalam website ini. Selanjutnya di pertanyaan ke-22 atau Q22, desain untuk semua level, ini maksudnya desain ini eh, membantu nggak sih buat semua kalangan dari umur yang muda atau pelajar sampai ke mahasiswa atau orang dewasa. Di sini juga mencatat skor yang tinggi di angka 8,50. Nah, ini menunjukkan bahwa desain baik pemula maupun pengguna berpengalaman. Oke, selanjutnya kita akan ke analisis masukan dari pengguna. Nah, jadi kuesioner kami atau kuis kami itu diisi oleh responden dengan rentang usia 15 sampai 21 tahun. Nah, di sini kami memperoleh berbagai masukan terkait evaluasi website yang versi aslinya dan juga hasil redesign. Pada website asli, sebagian besar responden menilai bahwa tampilannya masih kurang modern, terlalu padat informasi dalam satu halaman, dan juga ukuran font relatif kecil, sehingga pencarian kata terkadang lambat, sehingga mengurangi kenyamanan dari pengguna sendiri. Nah, pengguna di sini juga menyarankan adanya peningkatan fitur seperti adanya dark mode, auto suggest pada pencarian, terus contoh kalimatnya lebih lengkap, ada etimologi katanya, terus pelafalan audio, disertai dengan fitur bookmark dan riwayat pencarian. Selanjutnya, untuk hasil evaluasi terhadap website KBBI sendiri menunjukkan respon-respon yang lebih positif. Jadi, pengguna ini mayoritas menilai mereka puas terhadap desain yang baru, yang lebih modern, bersih, minimalis, dan nyaman dilihat dengan pemilihan warna serta ukuran font yang lebih mudah dibaca dan juga disertai oleh dengan gambar-gambar yang dapat memudahkan pengguna untuk memahami informasi dalam website ini. Nah, selanjutnya secara keseluruhan redesign website KBBI dinilai berhasil meningkatkan pengalaman pengguna dibandingkan versi sebelumnya, meskipun masih ada beberapa aspek-aspek yang harusnya dapat disempurnakan. Oke, selanjutnya kita akan ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil adalah berdasarkan proses evaluasi, analisis data, serta perbandingan antara tampilan lama dan tampilan baru, dapat disimpulkan bahwa redesign antarmuka KBBI berhasil memberikan peningkatan yang signifikan terhadap pengalaman pengguna. Hasil analisis menunjukkan bahwa versi redesign memperoleh skor rata-rata yang lebih tinggi pada hampir seluruh aspek yang diukur menggunakan instrumen quiz, meliputi kepuasan umum, tampilan visual, dan lain-lain. Lalu untuk peningkatan tersebut diperkuat juga melalui hasil pengujian statistik, di mana sebagian besar perbedaan skor antara dua kelompok responden terbukti signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang dilakukan bukan hanya berpengaruh secara subjektif, tetapi juga terbukti secara kuantitatif, meningkatkan usability dan kualitas interaksi. Lalu dengan demikian, redesign antarmuka KBBI yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat dinilai efektif untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pengguna ketika melakukan pencarian, memahami hasil definisi kata, dan lain-lain. Temuan ini sekaligus memperlihatkan pentingnya pendekatan desain interaksi dan evaluasi berbasis data sebagai dasar dalam melakukan pengembangan antarmuka yang lebih baik. Baik, untuk saran yang dapat kita ambil di sini berdasarkan hasil penelitian dan proses evaluasi yang dilakukan, saran yang dapat diambil adalah yang pertama, proses desain dapat dikembangkan secara iteratif dengan melibatkan lebih banyak siklus evaluasi. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya dapat melibatkan sejumlah partisipan yang lebih besar dan lebih beragam, sehingga evaluasi dapat mencerminkan persepsi penggunaan dari berbagai kelompok. Lalu yang ketiga, meskipun penelitian ini menggunakan prototipe yang sudah mendekati versi akhir, implementasi dalam bentuk website fungsional dapat
menggambarkan gambaran yang lebih akurat terhadap sistem, terutama terkait waktu respons, interaksi dinamis, dan lain-lain. Keempat, KBBI juga dapat mempertimbangkan integrasi fitur tambahan seperti pencarian cepat, rekomendasi kata, riwayat pencarian, dan tampilan hasil definisi yang lebih terstruktur. Dengan adanya rekomendasi tersebut, diharapkan pengembangan antar muka KBBI ke depannya dapat semakin optimal dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.